Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bertemu secara daring untuk mata kuliah hukum lingkungan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan melangsungkan perkuliahan daring yang akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Di pengantar ini saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu terkait dengan mata kuliah ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang nantinya akan terkait dengan persiapan perkuliahan kita. Jadi di awal ini kita akan coba perkenalan dulu sampai nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang akan terkait dengan perkuliahan kita. Sebelumnya sudah muncul kan ya share screen saya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di awal ini silakan kita perkenalan terlebih dahulu. Saya akan mulai dari saya. Saya Watri Fitrada di sini bertindak sebagai pengampu untuk mata kuliah hukum lingkungan. Jadi kita selama kurang lebih 1 semester ke depan sampai bulan Januari nanti, Januari di bulan ketiga. Jadi saya akan menjadi dosen pengampu. Di sini saya akan menjadi fasilitator. Saya menyiapkan rangkaian materi, kemudian ada beberapa penugasan yang diharapkan dengan semua rangkaian tadi, apa yang menjadi harapan yang ingin dicapai dari satu mata kuliah itu nanti bisa dapat tercapai. Jadi ini akan berlaku juga untuk mata kuliah lain. Jadi dosen kami di sini bertindak sebagai fasilitator yang sudah menyiapkan apa sih capaian pembelajaran kita yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ini. Setiap pertemuannya akan ada capaian yang jelas, apa topik materinya, apa pembahasannya, apa kasus yang akan kita bahas, itu akan dijabarkan secara umumnya pada kesempatan kali ini. Oke, kemudian saya sendiri, background saya, latar belakang saya S1 di Biologi Institut Pertanian Bogor, kemudian saya melanjutkan studi magisternya di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dengan fokus saya mulai dari ekologi, membahas mengenai ekologi pesisir, hingga di magister analisis resiko sampah atau timbunan sampah di sedimen mangrove. Jadi saya lebih banyak mainnya ke daerah pesisir atau daerah mangrove yang terkait dengan penelitian dan terkait juga dengan persampahan. Kemudian selain ini nanti mungkin kita akan bertemu lagi di beberapa mata kuliah yang saya ampu. Untuk semester ini ada saya juga mampu untuk pengelolaan lingkungan pesisir, kemudian satu lagi itu mengenai persampahan. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi di 2 mata kuliah itu. Oke, sedangkan domisili saya saat ini di Padang, dan seperti biasa saya ingatkan terkait dengan nanti komunikasi kita selama nanti perkuliahan. Saya nanti mau terkait dengan teknis perkuliahan, terkait dengan materi, tugas-tugas. Saya nanti mau ada satu penanggung jawabnya.
atau auto koordinator untuk di mata kuliah ini. Di sistemnya nanti akan kita diskusikan nanti. Jadi segala pertanyaan teknis, misalnya bagaimana pengumpulan tugas, bagaimana cara mengakses portal untuk bisa masuk ke Zoom, saya harapkan itu tidak menjadi satu pertanyaan yang langsung ditanyakan ke saya, tapi nanti melalui koordinatornya yang nanti bisa dikumpulkan kalau memang ada pertanyaan yang sama untuk nanti bisa dijawab satu kali saja nanti, jadi tidak ada pertanyaan yang berulang lagi. Oke, itu dulu mungkin sebagai pengantar. Dan nantinya secara umum setiap perkuliahan yang saya ampu karena kita secara daring, maka semuanya akan kita laksanakan melalui aplikasi Zoom, tergantung dengan mayoritas dari mahasiswanya juga, kemana yang lebih dominan untuk lebih menguasai, apakah penggunaan Zoom, ataukah menggunakan Google Meet, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang memang digunakan secara umum. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan kuesioner yang sudah saya sebarkan juga, kita akan menggunakan Zoom selama perkuliahan kita. Dan nantinya ada satu hal utama yang perlu saya tekankan di sini terkait dengan kehadiran dan lain sebagainya, itu tidak perlu menambahkan di kolom diskusi, tapi nanti akan ada cara yang nantinya bisa digunakan. Di awal ini, kehadiran saya akan coba panggil satu persatu untuk memberikan responnya. Yang pertama dari Yurike. Yurike, di mana sekarang domisilinya Apa, Pak? domisili saat ini di mana, dan apa sih kira-kira yang ada dalam pikiran Yurike sekarang terkait dengan hukum lingkungan. Jadi apa saja sih yang akan kita coba pelajari selama 1 semester ke depan. Singkat saja dalam satu kalimat. Domisili, kemudian apa yang ada dalam pikiran Yurike terkait dengan hukum lingkungan. Baik, domisili saya di Padang. Terus Apa yang ada di pikiran Yurike terkait dengan mata kuliah ini? Tetot, lama sekali. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Nanti kalau ada kepikiran kita lagi yang lain kesempatan. Astri Wahyuni. Sama ya domisili dan apa pendapatnya terkait dengan ini. Astri, silakan. Maaf Pak, suaranya kurang kedengaran Pak di sini. Hujannya lebat. Silakan pengantarnya di mana sekarang domisili dan apa yang ada di pikiran Astri terkait dengan mata kuliah hukum lingkungan. Halo Astri. Iya Pak. Silakan di mana domisili dan apa pandangannya terkait hukum lingkungan. Oke, enggak ada. Yomi Jeffrey. Yomi Jeffrey ada? Iya, Pak. Silakan, Yomi. Siapa panggilannya, Yomi atau Jeffrey? Yumi, Pak. Oke, Yomi, silakan. Domisili saya di Sangir, Pak. Sangir itu di mana? Di Selatan, Pak. Selatan. Iya, Pak. Oke, lanjut. Silakan. Menurut kamu apa di hukum lingkungan ini akan kita pelajari?
Halo Yomi. Iya, Pak. Apa kira-kira mendengar kata hukum lingkungan, apa kira-kira yang ada di pikiran kamu? Halo? Nggak ada? Atau dari yang lain silakan, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Halo? Ini kamera saya tidak bisa hidup, kalian tidak hidup semua kamera. Dan saya tidak tahu kalian masih ada di sini atau enggak. Ya, Pak, boleh menjawab, Pak. Astri, ya silakan. Diawali dengan Kalau domisili, coba di mana sekarang posisinya? Bapak Diawali dengan domisili saat ini di mana? dengan domisili, Pak. Yap, domisili, dan baru masuk ke pertanyaan saya tadi. Oh, baik, Pak. Asri berdomisili di Padang, Pak. Oke, lanjut. Ya, untuk pertanyaan apa itu hukum lingkungan, mungkin hukum lingkungan yang terbesit di kita itu pola interaksi ya yang mengatur pola interaksi antara manusia dan lingkungan, Pak. Yang mengatur interaksi antara manusia dan lingkungan. Ya, mungkin itu aja, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Astri. Ada lagi dari yang Ya, lain? Pak. Silakan, yang lain. Halo. Rozi Saputra ya, silakan. Ya, Pak. Domisili di Padang, Pak. Mungkin sedikit menambahkan dari Astri tadi. Hukum lingkungan yaitu hukum yang berkaitan dengan lingkungan antara manusia dengan lingkungan yang memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Itu, Pak. Sip, sip. Terima kasih. Oke, saya kembali mengingatkan ya, jadi kehadiran kalian selama perkuliahan akan dilihat dari adanya respon atau tanggapan kalian selama kita pertemuan melalui Zoom. Jadi, kalaupun kalian masuk ke Zoom tapi tidak ada sama sekali interaksinya selama di Zoom, maka itu tetap saya tidak anggap hadir nantinya. Oke, sambil berjalan nanti akan saya coba minta partisipasi satu persatu untuk menyempurnakan kehadiran kalian yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, mulai dari kontrak perkuliahan sampai dengan nanti sedikit pengantar mengenai permasalahan lingkungan dan kaitannya dengan tata kelola lingkungan hidup. Jadi kontrak ini saya harapkan bisa kita sepakati secara bersama untuk memudahkan jalannya nanti kita perkuliahan. Jadi yang pertama terkait dengan peserta kuliahnya yang jelas sudah terdaftar di portal. Yang nanti seperti yang saya bilang tadi, nama mahasiswa yang tidak ada di dalam portal tapi dia masuk ke dalam grup nanti akan saya keluarkan dari grup WhatsApp. Dan untuk beberapa mahasiswa yang masih belum merubah nama profil WhatsApp-nya atau informasi profil WhatsApp-nya nanti juga akan saya keluarkan. Setidaknya masih ada 4-5 orang lagi yang belum merubah namanya, nanti akan saya keluarkan setelah nanti Zoom ini.
Jadi saya mohon kerjasamanya karena tidak semua kalian di sini saya simpan nomornya, kecuali mungkin beberapa yang mahasiswa bimbingan PA saya, itu jelas saya simpan, tapi sebagian besar tidak saya simpan. Jadi ketika saya mengecek chatnya di grup WhatsApp itu tidak akan muncul identitasnya. Jadi lebih baik saya keluarkan daripada nanti tidak jelas siapa itu nantinya yang berbicara atau memberikan tanggapan. Jadi saya mohon silakan nanti bisa mengikuti segala aturannya. Kemudian terkait dengan kehadiran, jadi kehadiran selama perkuliahan 1 semester dengan total ada 16 kali pertemuan. Jadi setidaknya ada jatah lah, karena kalian diharuskan mengikuti setidaknya 75% dari total kehadiran, total dari pertemuan kita. Maka setidaknya kalau kalian memang ada satu agenda, apakah itu dari kantor, apakah itu dari SIN, setidaknya kalian coba alokasikan waktunya ya kurang lebih 75% itu setidaknya ada 3 sampai dengan 4 kali pertemuan. 3 itu sudah warning lah untuk kalian. Karena nanti konsekuensinya kalau kurang dari 75%, meskipun nanti kalian mengikuti ujian akhir semester, tapi nanti nilainya tidak akan keluar atau sama dengan 0 nantinya. Kemudian karena ini sudah 1 tahun lewat kita melangsungkan perkuliahan secara daring, jadi saya harapkan memang sudah sepatutnya kita sama-sama mempersiapkan terkait dengan sinyal, kondisi, dan lain sebagainya. Kecuali memang ada situasional yang memang tidak bisa kita kontrol. Jadi saya harapkan memang sudah bisa dikondisikan. Kemudian perihal kehadiran saya akan tetap mulai, walaupun nanti mungkin ada beberapa peserta di Zoom yang belum masuk, dan saya akan melakukan recording untuk setiap pertemuan kita melalui Zoom di sini. Nanti akan saya simpan di YouTube untuk bisa kalian saksikan kembali, atau mungkin ketika ada yang terlambat untuk bisa nanti mengikuti. Kemudian yang jelas karena video hidup, saya harapkan menggunakan pakaian yang sesuai juga dengan kondisi kita sedang belajar di sini. Kemudian video ini saya juga tidak tahu tadi siang masih bisa video saya, tapi sekarang mati dia. Jadi saya harapkan kalaupun memang ada gangguan, silakan dimatikan videonya, seperti sinyalnya sangat buruk, jadi sehingga ketika menghidupkan video maka audionya pun tidak terdengar, itu saya persilakan, tapi saya harapkan semua bisa menghidupkan videonya agar jelas memang saya di sini berbicara dengan manusia, tidak hanya dengan handphone saja di sini. Kemudian selama perkuliahan ada setidaknya 4 platform yang akan kita gunakan. Yang jelas pertama ada portal SIN. Yang pertama akan saya gunakan untuk sharing materi. Kemudian untuk tautan masuk ke Zoom akan saya tambahkan melalui portal juga. Kemudian terkait dengan kolom diskusi yang ada di portal, mungkin yang pernah mengikuti perkuliahan saya sebelumnya pada semester sebelumnya, itu saya gunakan untuk presensi, tapi pada semester ini kolom diskusi akan saya maksimalkan untuk pertanyaan ataupun tanggapan terkait mata kuliah tersebut. Jadi tidak ada lagi yang konfirmasi kehadirannya melalui kolom diskusi. Kalau konfirmasi, silakan masuk melalui Zoom dan mungkin bisa disimpan screenshot-nya atau tangkapan layar kalian dalam keadaan videonya hidup dan ada menunjukkan indikator waktu dan tanggalnya, sehingga di situ akan menjadi bukti kalian ketika nanti data yang saya pegang itu berbeda dengan apa yang sebenarnya. Yang jelas saya akan senantiasa mencatat pada setiap pertemuannya aktivitas kalian, di mana aktivitas perkuliahan akan saya jadikan sebagai sumber terkait dengan kehadiran nantinya. Kemudian Google Classroom saya gunakan untuk penugasan materi
Yang jelas penugasan semua akan saya berikan melalui Google Classroom untuk mempermudah nanti koreksi pengumpulan tugas-tugasnya, kecuali nanti mungkin untuk ujian tengah dan akhir semester akan saya berikan melalui portal. Kemudian Zoom seperti sekarang, kita akan membagi 2 sesi Zoom pada setiap pertemuannya. Sesi pertama sebagai pengantar perkuliahan, kita akan review materi sebelumnya, kemudian kalau memang ada kuis dan tugas yang dikerjakan sebagai pengantar akan kita jalankan. Kemudian ketika ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait materi pada pertemuan sebelumnya, kita akan mulai di awal. Baru nanti pada sesi yang kedua, kita akan masuk ke materi ataupun nanti presentasi tugas-tugas, apakah itu tugas mandiri ataupun tugas kelompok. Kemudian grup WhatsApp yang akan kita gunakan bisa dikatakan 1x24 jamnya. Secara umumnya hal-hal teknis kita bisa bicarakan melalui grup WhatsApp yang nanti saya harapkan dikoordinasi oleh 1 orang. Kemudian yang jelas saya harapkan semua bisa memahami kemampuan dasarnya. Kalau memang ada kendala, silakan dicoba koordinasikan, diskusikan dengan kawan-kawan terlebih dahulu, karena pasti ada yang bisa, yang memang ada gangguan, silakan dikoordinasikan dulu. Kalau tidak ada, silakan nanti koordinatornya konfirmasi ke saya terkait kendala teknisnya. Kemudian terkait dengan ketidakhadiran, yang hadiran kalian 75%, maka yang dikategorikan sebagai tidak hadir itu yang pertama karena sakit, yang kedua karena izin, di mana izin di sini adalah izin apakah karena pekerjaan ataupun izin akademis. Jadi misalnya kalian ditunjuk oleh SIN untuk mengikuti suatu kegiatan misalnya. Selain dari hal-hal itu, maka nanti secara otomatis di keterangan yang ada di kehadiran dituliskan tanpa keterangan. Sampai sini dulu jelas ya. Jadi nanti kehadiran tidak melalui kolom diskusi lagi, tapi dari keaktifan atau respon kalian selama perkuliahan. Kemudian masuk terkait dengan penilaian, ada 5 poin nantinya yang menjadi parameternya yang sama dari kehadiran. Jadi kehadiran akan saya lihat terkait dengan keaktifan dan tugas. Jadi minimal antara aktif atau tugas kalian ada nilainya, maka nanti bisa dianggap sebagai bentuk kehadiran, di mana keaktifan di sini saya akan melihat bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa. Kemudian terkait dengan tugas, terkait dengan pengumpulan tugas-tugas mandiri ataupun tugas terstruktur nantinya. Dan nantinya selain kehadiran, keaktifan, dan tugas, akan ada ujian tengah dan akhir semester. Terkait dengan keaktifan, poinnya akan saya lihat yang pertama mulai dari adanya tanggapan. Jadi seperti yang tadi saya ketika memberikan pertanyaan terkait dengan hukum lingkungan tadi, maka secara otomatis akan mendapatkan poin. Kemudian selanjutnya ketika memberikan tanggapan apakah terkait dengan materi, jadi saya menyampaikan satu materi dan kalian menanyakan atau memberikan tanggapan, dan atau nanti memberikan jawaban terkait dengan materi yang nantinya saya munculkan lagi nantinya. Jadi di beberapa kesempatan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung yang nantinya saya harapkan bisa langsung kalian jawab. Yang jawaban-jawaban itu yang akan mendapatkan 1 poin. Nah, poin-poin inilah yang menjadi dasar, salah satu dasar untuk kehadiran kalian nantinya selama perkuliahan daring. Selain penilaian, nanti juga saya akan mengcross-check ulang dengan penugasan. Jadi kalau nanti dari keaktifan tidak ada, dari aktivitas tidak ada catatan di saya, tapi nanti dari tugas ada, itu masih bisa dimasukkan sebagai kehadiran, tapi yang jelas nilai keaktifannya termasuk yang rendah nantinya. Kemudian ini nilai saya rasa sudah cukup jelas. Sampai sini dulu terkait kontrak perkuliahan dan penilaian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Oke.
Kalau begitu saya lanjut. Apa sih yang nantinya akan kita pelajari selama 1 semester? Yang menjadi kompetensi utama kita, yang saya harapkan bisa kita sama-sama peroleh selama 1 semester ini. Yang pertama adalah dari aspek pengetahuannya, diharapkan nanti mahasiswa mampu menguraikan perkembangan permasalahan hukum lingkungan secara teoritis yuridis. Kemudian aspek keterampilannya mampu melakukan analisis permasalahan lingkungan. Kemudian aspek sikapnya terkait dengan kepekaan, bekerjasama, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Jadi selain ada aspek mandirinya atau individu, dan ada juga aspek kelompoknya. Kemudian yang menjadi pembahasan kita mulai dari pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana permasalahan lingkungan di lingkup nasional dan global. Kemudian bagaimana sejarahnya perkembangan hukum lingkungan. Jadi kenapa bisa muncul hukum lingkungan? Bisa dikatakan hukum lingkungan hadir belakangan ya. Jadi setelah berkembangnya hukum secara umum, maka dengan adanya beberapa faktor, salah satunya karena adanya permasalahan lingkungan, maka mulailah muncul salah satu mayor khusus terkait dengan hukum lingkungan. Kemudian kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, dan setelah itu 3 hukum dasar terkait dengan hukum lingkungan, terkait dengan hukum administrasi, pidana, dan perdata nantinya, dan nanti bagaimana sih tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya kelembagaan apa saja yang atau dokumen-dokumen atau instrumen-instrumen yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian yang terakhir kita akan membahas studi kasusnya bagaimana tata laksanaan pengendalian di beberapa lingkup bidang yang berbeda. Jadi mulai dari pencemaran udara, air, laut, limbah padat, C3, dan konservasi sumber daya alam hayati. Jadi bagaimana nantinya aspek peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan masing-masing bidang tadi, apakah pencemaran udara, bagaimana sih sejauh mana pengendalian yang dijalankan dengan adanya peraturan perundangan tadi dengan kondisi existing-nya yang ada di Indonesia. Nanti kita akan coba bahas secara bersama di pertemuan 10 sampai dengan 16. Kemudian 2 referensi utama yang nantinya saya gunakan. Yang pertama dari Sembiring dan kawan-kawan 2014. Kemudian ada dari Wibisana mengenai hukum lingkungan, teori, legislasi, dan studi kasus. Jadi ini kenapa 2 ini yang saya pakai, karena 2 ini bisa kalian akses dengan mudah. Nanti bisa kalian unduh saja nanti dokumennya untuk bisa kalian pelajari. Karena sebagian besar buku-buku di sini, referensi yang umum digunakan, ini sebagian besar dalam bentuk cetak, mungkin di beberapa perpustakaan bisa kalian lihat, tapi memang dengan kondisi sekarang mungkin agak sedikit sulit untuk bisa mendapatkan. Jadi setidaknya yang bisa diakses secara online PDF-nya ada di sini yang nomor 3, Mas Ahmad Santoso, Sembiring. Kemudian yang Wibisana di sini, hukum lingkungan yang 2014. 3 ini setidaknya bisa kalian gunakan. Dan nanti yang jelas ada banyak lagi peraturan perundangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun dari permen yang terkait dengan masing-masing bidang di teknik lingkungan. Jadi harapannya memang di sini menjadi pengantar bagaimana caranya bidang-bidang di teknik lingkungan, apakah terkait dengan pencemaran, apakah terkait dengan kebisingan udara,
dengan adanya peraturan perundangan sejauh mana sih peranannya dalam kita memastikan atau melindungi pencegahan atau perlindungan lingkungan, kerusakan lingkungan. Oke, karena itu silakan kalau memang ada yang ditanyakan, silakan dulu. Jadi kita akan mulai terlebih dahulu dari bagaimana permasalahan lingkungan kita kaitkan dengan tata kelola. Jadi mulai dulu dari permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan bisa dikatakan yang menjadi akarnya adalah kalau kita lihat dari sejarah secara global, itu berawal dari perkembangan industri. Kemudian di scale up lagi, ditambah lagi permasalahannya dengan pertambahan jumlah penduduk. Jadi keduanya di sini menyebabkan timbulnya beberapa kerusakan lingkungan yang tidak bisa dikembalikan secara langsung. Di mana kerusakan tadi didasarkan karena adanya pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara serampangan dan secara berlebihan. Sehingga pencemaran terus-menerus terjadi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia mengatur? Jadi nanti pada dasarnya permasalahan lingkungan di sini itu bisa dikaitkan juga dengan bagaimana hukum mengatur. Karena pada dasarnya permasalahan lingkungan itu terkait dengan kerusakan dan pencemaran, di mana kerusakan dan pencemaran tadi terkait dengan manusia itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat secara global, beberapa kejadian-kejadian menyebabkan atau menjadi pendorong hadirnya hukum lingkungan. Jadi kasus Smoke di London, kemudian Minamata di Jepang, Bhopal di India, semuanya ini karena adanya perkembangan industri yang belum mementingkan adanya aspek dampak terhadap lingkungan, jadi sehingga menyebabkan adanya suatu efek yang sangat masif, 4.000, 3.000 sampai 10.000 orang yang meninggal. Ini begitu pula yang terjadi di Indonesia, jadi terkait dengan kehutanan, penggunaan lahan, pembakaran, kemudian pertambangan di beberapa wilayah di Indonesia, pertambangan banyak menjadi satu permasalahan, sehingga ke industri dan transportasi juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Kemudian, apa kaitannya nanti permasalahan lingkungan tadi dengan tata kelola? Jadi ketika kita berbicara tata kelola, secara definisinya bisa dikatakan kalau tata kelola di sini bagaimana kita mengelola suatu hal, di mana dalam hal di sini adanya peraturan, adanya kaidah-kaidah, adanya suatu sistem yang mengatur sesuatu. Jadi nantinya yang menjadi dasar adanya permasalahan lingkungan itu sendiri adalah adanya kesadaran, masih kurangnya kesadaran masyarakat, kemudian tata kelola lingkungan hidup yang masih kurang. Jadi sebagai contohnya di beberapa kasus lingkungan, jadi contohnya di sini ada beberapa perusahaan yang pada akhirnya dihukum terkait dengan kebakaran lahan atau mungkin kegiatannya tambang bauksit ilegal dihentikan oleh KLHK, ada juga terkait dengan ganti rugi, kemudian ada kasus konsesi perkebunan kelapa sawit, kemudian ada juga terkait dengan izin pengelolaan hutan, izin perkebunan kelapa sawit, yang semuanya ini pada dasarnya berawal dari adanya tata kelola yang tidak baik. Jadi tata kelola tidak baik di sini bagaimana
suatu pemerintahan yang memiliki wewenang dalam membuat suatu aturan ataupun membuat suatu sistem bisa mengatur bagaimana kegiatan atau aktivitas manusia itu bisa menjaga atau memastikan tidak adanya kerusakan lingkungan. Jadi karena itu sebagai pengantar di sini, saya mau nanti kalian secara mandiri coba kalian lihat beberapa permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kalian, apakah terkait dengan kehutanan, tambang, atau aktivitas industri. Ada enggak kejadian atau permasalahan lingkungan yang terkait dengan tata kelola? Misalnya ada perizinannya yang tidak sesuai atau memang pertambangan yang ilegal. Nanti coba kalian buat suatu narasinya dalam format PDF, bisa menggunakan Word, bisa menggunakan PPT, nanti membuatnya, tapi nanti silakan disimpan dalam PDF yang nantinya berupa identitas, mulai dari identitas tugasnya apa, diberikan tanggal berapa, mata kuliah apa, dan mahasiswanya siapa. Kemudian baru kalian uraikan apa permasalahannya dan tata kelolanya apa yang nantinya berkaitan dengan tadi. Apakah ada peraturan perundangan yang dilanggar, ataukah ada peraturan perundangan yang tidak berjalan dengan baik. Jadi silakan coba diuraikan terlebih dahulu sebagai pengantar kita pada pertemuan ini. Dan jangan lupa nanti menambahkan referensinya pada akhir.